Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali disubrek saudara, matur nuwun. Bab 1361. Saat itu, dia meringkuk di selimut dengan wajah terkubur di dalamnya. Dia mengatakan banyak pada dirinya sendiri, tidak koheren. Pak, Lu, kamu pasti masih membenciku sekarang. Apakah kamu melupakanku? Mungkin kamu semua sudah mulai berkencan, pacar baru. Ini sangat bagus, sangat bagus. Ketika saya merancang untuk meninggalkan Anda, saya tidak ingin menyeret Anda ke bawah. Saya tidak ingin menjadi kelemahan Anda. Saya sudah siap secara mental. Setelah Tuan Lu yang begitu baik, saya melepaskannya. Wanita akan terburu-buru untuk memintanya, mereka akan menggantikan saya. Petik 2. Awalnya, saya bisa menanggungnya. Saya pikir saya bisa, bahkan tanpamu, bayiku dan aku bisa hidup dengan baik, tapi aku menyesal saat ini, Lu, aku benar-benar ingin kamu berada di sisiku. Sebenarnya, saya takut setiap hari, saya tidak berani memberitahu siapapun bahwa saya terluka. Itu sangat menyakitkan, saya bertambah tua setiap hari, sejak 20 sampai 30 tahun, 60 tahun, 80 tahun tua, saya sangat tua sehingga saya bahkan tidak mengenal diri saya sendiri. Saya tidak bisa tidur di malam hari, rasa sakit dan ketakutan mengelilingi saya seperti setan, menelan saya. Kadang-kadang saya bahkan merasa seperti saya tidak dapat bertahan di detik berikutnya, dan aku akan mati. Pak, Lu, kuakui aku egois. Aku seharusnya tidak kembali ke negeri kuno, negeri ajaib. Aku seharusnya tetap di sisimu. Tidak peduli saya tua, jelek, baik, atau buruk, saya harus membiarkan Anda tinggal dengan saya. Aku tidak ingin khawatir tentang itu, aku hanya ingin membiarkanmu memelukku. Aku ingin berbaring di pelukanmu setiap hari dan memberimu masa depan diriku dan bayinya. Petik 2. Biarpun aku benar-benar mati suatu hari nanti, aku ingin mati dalam pelukanmu alih-alih, seperti sekarang, sendirian, tak berdaya. Dia terus menangis di sana, menangis diam-diam di belakang kamera, dan videonya langsung ditutup. Di video berikutnya, dan video terakhir, Elena melahirkan secara prematur. Dia berbaring di tempat tidur di ruang bersalin, dahinya penuh keringat. Keringat mengalir dan dengan cepat membasahi pakaiannya. Kedua tangannya dengan erat menarik spray di bawahnya, dan spray itu robek. Diana terus menyeka keringatnya. Elena, jangan gugup, kepala bayi sudah keluar. Ayo ikuti ritme ibu. Kita tarik napas, hembuskan, tarik napas. Elena dengan cepat mengikuti ritme. Dia mengertakkan gigi, dan dengan teriakan nyaring, wow, putra tertua Albert lahir. Elena, lahir, ini laki-laki. Diana dengan cepat membungkus Albert dengan selimut dan mengirimkannya ke sisi Elena. Saat itu, Elena bertubuh kurus dan seperti kerangka dengan lapisan kulit. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dengan susah payah dan dengan lembut menyentuh wajah kecil Albert. Pada saat ini, orang-orang di sekitar berseru, darah. Darah. Yang mulia ratu, ini tidak baik, yang mulia berdarah. Petik 2. Sejumlah besar darah mengalir dari bawah tubuh Elena, langsung menodai kasur di bawahnya. Diana dengan cepat menurunkan Albert, cepat dan hentikan pendarahannya. Elena mengulurkan tangannya dan meraih Diana. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, Bu, itu tidak berguna, aku tahu aku sekarat. Bab 1362. Diana segera memerah matanya, Elena, kamu bisa, kamu harus bertahan sekarang. Elena membuat senyuman yang sulit dan rapuh, Bu, aku merasa sangat sakit, sakit sekali, aku ingin istirahat. Diana mengangguk, oke, Elena, saat kita melahirkan dua bayi lainnya, kita akan beristirahat dengan baik. Momi tahu kamu lelah. Petik 2. Momi, jangan hentikan pendarahannya, aku merasa, kekuatan seluruh tubuhku sedikit berkurang, aku hampir habis, aku kehabisan tenaga, aku kehabisan waktu, Bumi, bantu aku melahirkan dua bayi dulu, oke? Saya mohon padamu. Diana memandang putrinya yang sangat lemah sehingga dia mungkin jatuh di detik berikutnya, dan putri yang terus memintanya. Dia mengangkat matanya dan memaksa kembali air matanya. Dia dengan lembut membelai Elena dan merangkak. Dia menutup wajahnya yang keriput, lalu mengangguk, oke, melahirkan saja bayinya, Elena akan serahkan pada Momi, dan Momi akan menyelamatkanmu. Diana melanjutkan operasi persalinan, mungkin ibu dan anak sudah terhubung, dan anak kedua lahir dengan lancar. Elena menghabiskan sedikit kekuatan terakhir untuk membawa anak-anak ke dunia ini. 3 anak lahir dengan selamat dan sehat. Namun, Elena juga jatuh, dan aliran darah di bawah tubuhnya tak terhentikan. Dari pendarahan hebat,
penguji jantung mengeluarkan bunyi alarm yang menusuk di didi. Yang mulia ratu, yang mulia, akan segera mati, kata dokter wanita itu dengan sungguh-sungguh. Diana mengenakan jas putih, matanya merah, tetapi dia masih tenang. Dia berjalan ke arah Elena, merendahkan tubuhnya, dan bertanya dengan lembut, "Elena, apa ada yang ingin kamu katakan kepada Momi?" Saat itu, Elena dalam keadaan lemah dan sekarat, dan matanya mulai terganggu. Dia sangat sakit sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. "Momi," kata Elena, "kirim Alex ke sisi Holden, dan biarkan Alex tinggal bersamanya, jangan katakan apapun padanya, aku mau, dia baik-baik saja." Diana mengangguk, "Oke, Momi berjanji, Momi akan melakukannya untukmu." Elena menoleh dengan susah payah, dan pupil yang cerah itu akhirnya mendarat di ketiga bayi itu. Kelembutan cinta ibu juga mengandung keengganan dan penyesalan. Dia tidak akan melihat bayinya tumbuh besar. Dengan bunyi bip panjang, Elena memejamkan mata dan mengalami serangan jantung. Dia kehabisan nafas. Saat itu, Elena hanya terburu-buru selama 20 tahun. Dia meninggalkan orang yang paling dia cintai, dan kecantikannya tidak lagi di masa mudanya dan tubuhnya layu. Dia melahirkan 3 anak di tahun-tahun tersulit. Pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia mengirim putra tertuanya Albert menyeberangi lautan ke sisi Holden, untuk menggantikannya dengan teman yang paling penuh kasih sayang. Dia berkata bahwa dia ingin dia baik-baik saja. Semua video di flash drive USB ini telah berakhir. Holden melihat dari awal hingga akhir tanpa mengedipkan matanya. Ia tidak berani berkedip karena takut kehilangan satu momen pun. Ini adalah 3 tahunnya, 3 tahun Elena. Holden tidak pernah tahu bagaimana 3 tahun itu dihabiskan. Menurut imajinasinya, dia seharusnya menyembuhkan racun dengan mudah, dan kemudian dia dan Pollard hidup bahagia bersama. Namun, faktanya tidak begitu, bahkan sama sekali berbeda. Ternyata dia mengalami masa-masa sulit. Holden mengerutkan mata tampannya dan menutupi kemerahan darah di bawah matanya. Dia tidak tahu, bagaimana dia bisa meragukannya seperti itu, salah paham, dan ketika dia yang paling sulit, dia mengubur dirinya di selimut. Di sini, semua yang terus menangis dan memanggil adalah namanya, dia berkata berulang kali, dia merindukannya, dia sangat merindukannya. Bab 1363. Dia tidak tahu mengapa dia menyalahkannya karena tidak pernah kembali dalam 3 tahun terakhir. Dia memang ingin kembali, tapi, dia tidak bisa kembali. Dia menutup matanya dan tertidur. 2 tahun. Holden meraih telapak tangannya yang besar, urat biru di telapak tangannya berdenyut kencang, seolah-olah dia telah memasukkan pisau tajam ke dalam hatinya, dan terus mengaduk, membuatnya sakit untuk mengambil setiap napas. Pada saat itu, dia harus bersamanya dan anaknya. Kenapa dia tidak ada di sana? Akan lebih bagus jika dia ada di sana. Sayang sekali waktu tidak dapat diulang. Dia sekarang mengerti bahwa bukan hanya dia tetapi dia yang telah tinggal di tempat selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah pergi. Dia adalah kekasih yang waktunya tidak bisa diambil. Pikiran Holden sekarang dipenuhi dengan wajah kecil Elena yang menakjubkan. Dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah menemukannya. Dia ingin memberitahunya bahwa lain kali dia tidak boleh menjadi master tanpa izin. Ini adalah tugasnya untuk melindunginya. Dia adalah kelemahannya, hatinya yang paling lembut, tetapi juga baju zirahnya yang paling keras. Di masa depan, dia dan anak itu akan dipercayakan kepadanya untuk menjaga. Elena tiba di Hotel D secepat mungkin. Dia membuka pintu kamar dan Sylvia sudah menunggunya di dalam. Elena, kamu di sini, saya tidak berharap Anda menjadi cukup cepat, Sylvia berkata sambil tersenyum aneh. Pupil cerah Elena jatuh di wajah Sylvia dengan sangat jelas. Anakku, aku sudah datang, biarkan aku melihat anakku dulu. Tentu saja, Albert ada di dalam ruangan di dalam. Pergi dan lihat. Elena dengan cepat membuka pintu kamar dalam, dan dia tiba-tiba melihat Albert. Sekarang Albert sedang berbaring di tempat tidur dengan tangan dan kakinya diikat, dan dia benar-benar tercengang. Albert, Elena dengan cepat memeluk Albert, dia menatap Sylvia dengan dingin, apa yang kamu lakukan pada anakku? Elena, kamu harus bertanya apa yang anakmu lakukan pada kami. Anak laki-laki kecil ini terlalu sulit untuk dihadapi. Kami mengirim banyak orang untuk menangkapnya. Mereka disakiti olehnya, dan dia hampir menyelinap pergi. Sekarang, tidak mungkin, saya harus memberinya obat untuk melembutkan seluruh tubuhnya. Jika tidak, mengapa dia ada di sini dengan patuh? Petik 2. Sylvia tidak terlalu menyukai Albert, dan ada sedikit kecemburuan dalam kata-katanya. Albert terlalu mirip dengan Holden. Dia memiliki aura mendominasi dan arogan. Dia sangat jelek. Dia sedikit takut pada Albert. Sylvia,
jika ada yang salah dengan putraku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Saya melihat, sebenarnya, saya tidak ingin menyakiti Albert. Bagaimanapun, saya akan menjadi ibu tiri di masa depan, tetapi Elena, jika Anda tidak patuh, maka Anda harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Albert. Ketika saya menikahi Holden, karena saya masih muda, saya pasti bisa melahirkan lebih banyak anak laki-laki untuknya. Kemudian, putra saya akan menggantikan putra Anda Albert. Jangan salahkan aku. Sylvia tersenyum. Elena tidak mau peduli dengan wanita yang suka melamun ini. Dia memberi Albert denyut nadi. Denyut nadinya kuat dan kuat, tidak seperti dia yang terluka, jantungnya tenang. Pada saat ini, Albert perlahan membuka matanya, dia melihat ke arah Elena dan berteriak, "Mumi." Bab 1364. Albert bangun. Albert, kamu baik-baik saja, jangan takut, Momi ada di sini, dan Momi ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Elena memegang kantong susu kecil itu. Albert mengangguk, baiklah, saya percaya pada Momi. Kali ini, Sylvia tersenyum, Elena, apa kamu tahu di mana kami menangkap Albert? Di taman bermain anak-anak, Albert sedang duduk di tepi, menatap ibu dan anak. Ibu itu sedang menunggang kuda goyang bersama putranya, tertawa dan tertawa, sangat bahagia. Albert tampak sangat iri. Petik 2. Tiba-tiba hati Elena menusuk, dan Albert tahu pengalaman hidupnya sendiri. Dia iri pada anak-anak orang lain karena ibunya tidak bersamanya sejak dia bisa mengingatnya. Elena memegangi wajah kecil Albert, menatap matanya yang besar seperti marmer hitam, dan berkata-kata demi kata, Albert, maaf, ibu terlambat 3 tahun. Mata putih Albert dengan cepat memerah, Bu, aku sangat merindukanmu. Nah, Momi tahu itu, Momi juga merindukan Albert, tapi Momi sudah sakit selama 3 tahun terakhir dan sudah mengobati penyakitnya, jadi aku tidak bisa kembali. Betulkah? Albert segera menunjukkan ekspresi gugup dan prihatin, Bu, di mana kamu sakit? Apakah kamu sudah menyembuhkannya? Petik 2. Momi sudah sehat, jadi Mama segera kembali menemui Albert. Albert perlu tahu bahwa Momi menginginkanmu. Momi mencintaimu, sangat mencintaimu lebih dari hidupnya sendiri. Petik 2. Albert mengulurkan tangannya dan memeluk Elena dengan erat. Dia membenamkan wajah kecilnya di pelukan Elena, mencium aroma lembut tubuh Momi. Bahkan dia takut Momi hanya menyukai Alex dan Casey, bukan dia. Tapi sekarang dia tahu bahwa Momi juga sangat mencintainya. Elena, ayo pergi, aku telah memberimu ibu dan anak waktu untuk bergaul, sekarang terserah kamu melakukan sesuatu untukku. Sylvia mendesak dengan tidak sabar. Elena melepaskan Albert, Albert, jangan takut, istirahat di sini dulu, dan Momi akan mengantarmu pulang setelah menangani sesuatu, oke? Baiklah, Bu, pergilah. Albert mengangguk dengan patuh. Elena bangkit dan meninggalkan ruangan. Sylvia menutup pintu kamar, dan dia merasakan tatapan dingin menimpanya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Albert menatapnya. Sekarang Albert sedang duduk dengan tenang di tempat tidur, tidak panik sama sekali. Dia menatap Sylvia, matanya tenang dan dingin, dia tua dan tajam yang tidak sesuai dengan usianya. Sylvia merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihatnya seperti ini. Anak berusia 3 tahun yang baru saja mendekap di pelukan Elena, yang dirugikan dan dipeluk dengan genit, tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, membuatnya ketakutan. Konon, pangeran cilik dari keluarga Lu adalah perubahan kecil dengan IQ tinggi. Tiba-tiba, Sylvia mendapat firasat yang sangat buruk. Elena memandang Sylvia, Sylvia, ayolah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Karena pertemuan tahunan terakhir, Sylvia sangat marah. Elena yang asli dan palsu tidak bermain sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sedang dipermainkan oleh Holden dan Elena. Dia tidak ingin dipukuli secara pasif lagi, dan sekarang dia ingin mengambil inisiatif. Sangat sederhana. Aku bisa membiarkanmu mengambil Holden dengan aman, tapi kamu harus mengirim Holden ke B3D-ku, dan aku akan menjadi W0-man-nya malam ini. Sylvia mengajukan permintaannya. Tubuh ramping Elena bergetar. Faktanya, dia telah menebak 7 atau 8 poin. Kenapa Elena, kamu tidak tahan? Sylvia mengangkat alisnya. Murid cerah Elena jatuh di wajah Sylvia, oke, aku berjanji padamu. Sylvia tidak berharap Elena langsung setuju. Dia tercengang. Dia menatap Elena dengan curiga dan berkata, Elena, apa kamu memikirkan sesuatu yang salah lagi? Anda ingin bermain trik. Petik 2. Bab 1365. Elena mengangkat bibir merahnya, Sylvia, kamu tidak perlu mempekerjakan orang, kamu tidak perlu curiga.
Karena Anda dengan baik hati mengundang saya untuk berpartisipasi dalam putaran permainan Anda ini, maka saya hanya dapat berpartisipasi, tetapi sekarang Anda ragu lagi. Apa itu? Kamu tidak mampu untuk bermain. Petik 2. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya, Elena? Ketika aku naik ke tempat tidur Holden dan menjadi W0-mannya, kamu tunggu saja untuk menangis. Di hotel, suite presidensial, Elena mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks, di malam hari. Kamu datang ke kamarku, 8806. 8806, nomor kamarnya. Pesan itu berhasil terkirim, dan Elena berdiri di depan jendela Prancis, dan bulu tipisnya seperti kupu-kupu dan sayap jangkrik diam-diam menutupinya. Setengah jam kemudian, ketukan di pintu terdengar, ritme ketukan di pintu terdengar kuat, dengan mudah seperti biasa. Elena berjalan dan membuka pintu kamar, di luar pintu berdiri tubuh yang tinggi dan tegap, dan Holden datang. Dia mengenakan kemeja hitam buatan tangan dan celana panjang hitam. Dia sangat bersih dan acuh tak acuh, memperlihatkan suasana yang tinggi dan sakral. Cahaya redup di pintu menyelimuti wajah tiga dimensinya yang tampan, yang begitu menawan sehingga orang tidak bisa berpaling. Dia menatapnya dengan kelopak matanya yang panjang dan sempit, mengamati dalam-dalam. Elena merasa tatapannya aneh, matanya yang tampak tenang sepertinya mengumpulkan kasih sayang yang kuat, dan dia akan meluluhkannya. Dia begitu kejam tadi malam, mengatakan bahwa dia dan dia tidak bisa kembali. Apa yang terjadi padanya sekarang? Kamu bisa masuk, kata Elena. Tatapan Holden perlahan turun dari wajah kecilnya yang menakjubkan. Dia telah mandi dan mengenakan baju tidur putih di lututnya, memperlihatkan dua kaki giok yang ketat dan ramping. Dia tidak memakai sandal, dan dia menginjak karpet dengan kaki putih telanjangnya. Menyadari tatapannya, 10 jari kakinya yang bundar saat cangkang melengkung sedikit, menampakkan sedikit warna merah jambu. Dia menyingkir, Holden masuk dan menutup pintu kamar. Anda mau minum apa? Elena berbalik dan berjalan ke depan. Tapi telapak tangan besar Holden datang dan langsung mengencangkan pinggang rampingnya, mendorong punggungnya, dan mendorongnya ke dinding. Elena mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Apa yang kamu lakukan? Holden meremas air lembutnya dan menempelkan wajah tampannya ke rambut panjangnya, mengendus aroma bersih dari rambutnya. Jika kamu memintaku untuk datang ke kamarmu pada malam hari, kamu harus bertanya padaku dulu. Apa yang kamu lakukan? Dia melengkungkan bibir tipisnya, dengan senyuman samar dalam suaranya yang rendah dan magnetis. Elena menyentuh pipinya yang halus dengan dua tangan kecil, mencoba mendorongnya menjauh. Holden membungkus tangannya ke belakang dan melepas karet gelang dari rambutnya. Detik berikutnya, ribuan sutra biru yang dia ikat tersebar. Rambut hitamnya yang panjang dan murni acak-acakan di pundaknya, wajahnya yang kecil seukuran telapak tangan memiliki gigi merah dan putih, dan matanya yang paling menarik. Dia ada di sana seperti kecantikan yang menakjubkan, seperti putri cantik seorang kaisar. Bab 1366. Melihatnya saat ini, Holden terus mengingat video kehidupannya di video, dan dia pernah memotong rambutnya sekali. Tidak jelek, dia sama sekali tidak jelek, dia yang paling cantik di matanya. Selama 2 tahun tidur, dia perlahan pulih, seluruh tubuhnya terlahir kembali, dan nirwana terlahir kembali. Holden mengangkat tangannya yang besar, jari-jarinya yang ramping menyentuh rambutnya yang panjang, dan mengusap gadis kecilnya dengan jari-jarinya yang kasar karena tergila-gila dan kasihan. Wajahnya, dia hampir kehilangan dia. Sekarang dia masih berdiri di depannya. Holden merasa bahwa ini adalah hadiah dari surga, dan dia lebih menghargainya. Holden menunduk, pantat tipisnya jatuh ke kepalanya, dan dia menekan lembut ses. Hati Elena melonjak, apa yang terjadi padanya hari ini? Holden, ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu? Tidak. Holden meninggalkan keningnya, elpes tipisnya jatuh di salah satu rambutnya yang panjang, dan dia menyisir rambut panjangnya dengan paksa. Elena mencoba mundur, tetapi punggung rampingnya yang indah sudah menempel di dinding, tidak bisa mundur. Nafas bersih pria itu menyelimuti dirinya. Elena sedikit pusing, jari-jarinya yang ramping mencengkeram dinding. Dia tahu dia sangat menyukai rambut panjangnya. Saat itu, ketika rambutnya rontok parah dan bahkan mulai botak di Wonderland, dia akhirnya gagal mempertahankan rambut panjang favoritnya. Betapa menyakitkan yang dia rasakan saat itu. Pupil cerah Elena dengan cepat tertutup lapisan kabut air kristal, dan dia mulai meronta, Holden, biarkan aku pergi dulu, aku mandi, kamu mandi. Mandi? Holden memandang rendahnya, dengan senyum main-main dan jahat. Mengapa saya harus mandi? Elena, mengapa Anda meminta saya untuk datang malam ini? Elena, meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memahami arti kata-katanya.
Dia adalah orang jahat, dan pikirannya penuh dengan pikiran yang tidak sehat. Sekarang dia tahu bahwa dia berpura-pura bingung, jelas menggodanya, dan wajah kecil Elena yang menakjubkan segera ternoda dengan rona merah yang mencurigakan. Dia menggigit bibir merahnya, dia berdiri di atas jari kakinya dan dengan cepat mencium bibir tipisnya. Ketika dia ingin mundur, bagian belakang kepalanya sudah dipegang, dan Holden berubah pasif menjadi aktif dan menekan tombol merahnya dengan kuat. Tubuh ramping Elena dengan cepat menegang. Holden secara alami menyadari perubahan dalam dirinya. Sebelum hari ini, dia selalu berpikir bahwa dia tidak menyukainya lagi, jadi dia menolak melakukan hal-hal intimate dengannya, hanya dengan minum obat dan mabuk. Sekarang dia tahu bahwa ketika dia melahirkan 3 anak, dia masih hidup dan mati, dan dia memiliki bayangan psikologis. Selain itu, dia hanya sadar kembali dan tubuhnya belum pulih. Holden menyesal menggunakan kebrutalan terhadapnya beberapa kali sebelumnya, dan dia juga mencabik-cabiknya. Elena, dia membisikkan namanya, jangan takut, serahkan semuanya padaku, aku mencintaimu. Dia berkata, jangan takut, serahkan semuanya padaku. Dia juga bilang aku cinta kamu. Tubuh langsing Elena gemetar karena panik, tiba-tiba tidak mengerti arti kata-katanya, apakah dia tahu sesuatu? Holden kakses dia, dengan lembut tapi kuat, melempar sekitar pes merah lembutnya, lalu menyerang kota dan mendarat, memprovokasi dia untuk berdansa dengannya. Kaksesnya lembut dan penuh kasih, Elena tidak menutup matanya, hanya menatapnya seperti ini, dia meraih matanya yang tampan dan memanjakannya, sedikit demi sedikit, terobsesi dengannya dan mencintainya. Pria adalah hewan visual, dan wanita adalah hewan emosional. Beberapa kata manis dan ucapan lembut dan kuat membuatnya kaku dengan cepat melunak dan melembutkan dalam pelukannya. Pes kurus Holden meringkuk. Dia dengan erat membungkus gadis tanpa tulang di lengannya dan menggosokkannya ke dalam darahnya. Elena, ayo kita mandi bersama. Elena tersipu dan hampir tidak bisa menahan. Tidak, kamu pergi dan mandi, aku akan menunggumu di kamar. Bab 1367. Holden tertawa rendah, matanya tertuju pada matanya dengan tatapan tak terduga, seperti senyuman. Kataku, ayo kita mandi lagi. Kata-katanya singkat dan kuat dan tidak ditoleransi. Wajah kecil Elena merah dan putih, dan matanya yang basah menatapnya dengan malu. Sylvia masih bersembunyi di lemari, hanya menunggunya mematikan lampu, dan kemudian dia mencurinya kembali. Tapi Holden sepertinya tahu sesuatu, dan dia menolak untuk bekerja sama, jadi dia tidak akan memberi Sylvia kesempatan untuk bermain. Holden mengangkat tangannya, telapak tangannya yang besar masuk ke rambut hitamnya, dan dengan lembut menyatukannya. Tampaknya bagi orang luar bahwa dia hanya akrab dengannya, tetapi Elena terkejut karena dia tahu bahwa dia memegang monitor di rambutnya. Monitor sekecil itu sulit dilihat dengan mata telanjang, dan gerakan kasualnya langsung menekan telapak tangannya. Orang yang memantau di sana seharusnya mendengar suara sekarang. Elena, mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, kamu hanya perlu menemaniku ke BETH. Dia mendorongnya ke sudut dan mengucapkan sepatah kata dengan suara rendah. Pupil cerah Elena tiba-tiba menyusut, dan bahkan gerakan mendorong berhenti, dia benar-benar tahu segalanya. Elena ingin berbicara, tetapi Holden sudah melepaskan tangannya. Detik berikutnya, langit berputar, dan dia dipeluk secara horizontal. Keduanya memasuki bathroom. Di kamar mandi, Elena ditempatkan di bawah penyangga. Dia belum siap mental, jadi dia ingin lari. Tapi jari ramping Holden tiba-tiba menekan bahunya yang kemerahan, mendorong punggungnya. Dia didorong ke dinding dan $T lembutnya. Holden menatapnya dengan merendahkan, dengan udara dingin dan jahat yang agresif mengalir dari alisnya yang sempit. Buka B3LT-ku. Apa? Elena mengangkat kakinya dan menendangnya. Holden mengerutkan alis heroiknya dengan cepat, dan berkata dengan suara rendah, Elena, sakit. Dia benar-benar berteriak kesakitan. Holden adalah kebanggaan surga, presiden yang mendominasi, berdarah dan tidak menangis. Tetapi ketika dia menendangnya beberapa kaki, dia benar-benar menjerit kesakitan. Agak centil, Elena menggigit bahunya yang kaku dengan marah. Holden membiarkan dia memukulnya, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menariknya ke dalam pelukannya. Dia terluka, itu sangat menyakitkan, tidak ada yang pernah membuatnya terluka seperti ini. Elena sudah cukup menggigit, jadi dia mengulurkan tangan untuk melepaskan jepitan kulitnya. Tapi dia jarang melepaskan kancing kulit pria, karena tindakannya terlalu bersemangat. Tidak peduli bagaimana melepaskannya, kamu melakukannya sendiri. Holden menatapnya, kulitnya putih dan berminyak, seperti mawar yang baru mekar, dengan leher merah muda yang halus dan kerangka ramping. Hanya dengan melihatnya bisa membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkan dan merusak.
Matanya yang dalam berwarna merah, hantu kecil yang rakus, sangat khawatir, aku akan memberikannya padamu sekarang. Dengan gesekan, dia menarik sabuknya dengan kuat. Sudah larut malam, Sylvia telah bersembunyi di lemari, menunggu Holden mandi, lalu dia keluar untuk menggantikan Elena, tapi tunggu dan tunggu, tidak ada yang keluar. Bab 1368 Sylvia menunggu sampai larut malam, tidak tahu berapa jam telah berlalu, Holden dan Elena tinggal di kamar mandi dan tidak keluar. Sylvia hampir memuntahkan darah karena kebencian. Di seberang pintu, pria favoritnya berjatuhan dengan wanita lain. Di dalam hatinya, Holden adalah raja alami, dan auranya yang mendominasi mengungkapkan tatapan kaisar. Dia benar-benar terkendali, dia ingin bernapas. Meskipun dia memiliki wajah yang sama dengan Elena, dia tidak memiliki ketertarikan seksual padanya. Sylvia mengira dia adalah kepribadian yang dingin. Tapi dia salah, itu salah. Dia juga sangat menyukai hal kecil antara pria dan wanita. Saat ini, ada gerakan di luar, dan Holden membawa Elena keluar dari kamar mandi. Suara Holden yang bernada rendah dan menawan terdengar di telinganya. Elena, istirahatlah dan aku akan mandi. Holden masuk ke kamar mandi lagi. Akhirnya, semuanya berhenti dan sudah waktunya dia bermain. Anggota tubuh Sylvia mati rasa, dan berjam-jam bersembunyi di lemari seperti keabadian. Hatinya dibakar dengan kecemburuan dan kebencian yang membelit setiap detik. Dia dengan lembut membuka pintu lemari. Elena sudah bangun, memakai pakaiannya, rambut hitam panjangnya basah dan melilit wajah kecil dan leher merah mudanya. Lapisan tipis keringat muncul di kulit halusnya, sebening kristal, alis dan matanya yang halus. Ada yang lemah, pesona lembut dan lembab di dalamnya, dan itu terutama jelas dan harum. Sylvia menatapnya dengan getir, dan berbisik, Elena, kamu keterlaluan. Malam ini, Anda telah setuju untuk membiarkan saya menjadi Wenolman Holden, tetapi Anda tiba-tiba naik lebih dulu. Elena lemah, dan bahkan suaranya terdengar malas dan menawan. Aku telah setuju malam ini bahwa kamu akan menjadi wanita Holden, jadi kesempatanmu ada di sini. Kamu, Sylvia meremas tinjunya erat-erat, Holden bermain denganmu begitu gila, dan tinggal bersamamu selama beberapa jam. Bagaimana jika nanti dia menjadi lemah? Petik 2. Sylvia sangat marah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik seseorang, itu akan mencapai batasnya. Dia melihat bahwa Holden telah menghabiskan semua kekuatan fisiknya di Elena malam ini. Jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk bermain dengannya? Aku benar-benar tidak bisa membantumu dengan ini. Elena berbalik dan pergi. Melihat punggungnya yang lembut, Sylvia mengutuk dengan getir. Kepura-puraan macam apa, bukan pakaian yang dirapikan Holden. Saya mendengar Anda menyebutnya beberapa kali sekarang. Elena datang ke kamar presidensial lain. Dia berdiri di depan wastafel, membuka kancing mantelnya, memperlihatkan tali dan kulit halus di dalamnya. Sekarang otot-ototnya yang berminyak dan halus ditutupi dengan kunci-kunci. Cupang-cupang itu turun dari leher merah mudanya yang halus, dan menyebar sampai menghilang di seleng, dan orang-orang yang melihatnya memerah. Elena berdiri sendirian di depan wastafel di kamar mandi. Dia melihat dirinya di cermin, wajahnya merah dan menawan, penuh dengan musim semi. Dia melepas seleng dan pergi ke bak mandi. Air hangat dari kelopak mawar susu memenuhi seluruh tubuh, membasuh ketidaknyamanan yang lengket pada kekasihnya, dan kaki yang gemetar serta kaki yang sakit dan lemah perlahan-lahan terasa nyaman. Elena perlahan mengulurkan lengan rampingnya dan memeluk dirinya sendiri. Holden benar-benar buruk, dia ingin berurusan dengan seseorang dan selalu ada jalan. Pacarnya, yang menjadi kaku dan tidak jelas karena melahirkan, melunak ke dalam air, dan dia harus menerima pernyataan yang dimarahi Sylvia barusan. Sekarang, apa yang dia dan Sylvia lakukan di ruangan itu? Elena masih memilih untuk mempercayainya. Karena dia menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian, dia hanya akan mematuhinya dan tidak melakukan apa-apa. Dia harus punya rencananya sendiri. Sylvia dan Channel Encubin Wei telah terlalu lama melompat-lompat, saatnya untuk menyatukan mereka. Dini hari berikutnya, bab 1369 begitu Elena meninggalkan pintu kamar, dia bertemu dengan seorang kenalan di koridor, Sylvia. Sylvia mengenakan gaun panjang merah muda, lembut dan menyenangkan. Dia tidak melihatnya sepanjang malam, dia seperti buah persik yang dibasahi dalam pot madu, kemerahan dan menawan. Elena, kebetulan sekali, melihat Elena, Sylvia dengan cepat menunjukkan senyuman puas. Elena berhenti, Sylvia mendekat dan terkekeh pelan. Elena, terima kasih banyak. Tadi malam, Holden dan aku merasakan angin musim semi. Saya sudah menjadi Wenolman-nya. Elena tidak menunjukkan fluktuasi apapun dalam ekspresinya. Dia melihat tubuh Sylvia. Sylvia lembut dan lembut seperti bunga, jelas terlihat seperti dilembabkan oleh laki-laki.
Mungkinkah Holden benar-benar bersamanya? Elena sedikit mengangkat bibir merahnya. Sylvia, kalau begitu aku ucapkan selamat padamu dulu. Elena, apa kau tidak percaya padaku? Holden benar-benar kelelahan secara fisik. Saya pikir dia tidak berdaya, tapi siapa sangka dia cukup antusias di malam terakhir, melakukannya dengan saya 2 kali berturut-turut dan menahan M3 sampai subuh. Berbicara, Sylvia menyerahkan flash drive USB ke Elena. Ini untukmu, kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sylvia memutar badan rampingnya dan pergi dengan bangga. Di dalam ruangan, Elena melihat flash drive USB di tangannya. Sylvia tidak mengatakan apa itu barusan, tapi dia sudah menebaknya. Mungkin itu video Holden dan dia menggulung si 3TS tadi malam. Sylvia sengaja menunjukkannya padanya. Namun, backlog Sylvia terlalu lama dan dia akhirnya malu. Perilaku ini bisa dimengerti. Apakah dia ingin melihatnya? Elena memasukkan disk U di tangannya ke laptop, dan segera sebuah video keluar. Di ranjang besar kamar, Holden dan Sylvia terikat bersama. Lampu di ruangan itu tidak dimatikan, dan wajah tampan dan 3 dimensi Holden terlihat jelas. Itu dia, murid cerah Elena tiba-tiba menyusut. Awalnya, dia memikirkan banyak kemungkinan, mungkin dia akan menggunakan pengganti. Tapi ternyata tidak. Dalam video tersebut, Holden menekan B0 di Sylvia. Sylvia memeluk lehernya, dan K menyentuhnya dengan elpes kurusnya, berteriak gembira, "Holden, aku sangat senang denganmu." Holden mengangkat kepalanya dan membunuh Sylvia. Elena mengklik untuk maju cepat, dan mereka melakukannya 2 kali seperti yang dikatakan Sylvia. Lalu Holden memeluk Sylvia untuk diam bersama sampai fajar. Apa dia benar-benar bersama Sylvia? Elena masih duduk di sofa, menekan tombol dengan jari-jarinya yang halus, dan dia mulai menonton video itu lagi. Kali ini Sylvia mendapatkan keinginannya, jadi dia melepaskan Albert. Status Albert luar biasa, Sylvia tidak berani untuk benar-benar memindahkannya. Dia tidak berani menggerakkan satu rambut pun, atau kakek nenek dan orang tua pangeran kecil pasti akan membunuhnya, dan itu pasti akan kesal. Elena membawa Albert keluar dari hotel, ketika Albert berkata, "Bu, lihat, ayah ada di sini." Bab 1370. Elena mengangkat matanya dan melihat 2 orang berjalan di depan, Holden dan Sylvia. Holden mengenakan setelan hitam buatan tangan, tinggi dan lurus, dan roh raja yang menyertainya dibuat dan semua orang mempesona. Sylvia mengenakan rok panjang dan memegangi lengannya yang kuat, dan mereka berdua meninggalkan hotel bersama. "Albert, Mommy masih ada yang harus dilakukan, jadi kamu pulang dulu, oke, dan tunggu Mommy menyelesaikan masalah dan bermain denganmu." Elena menyentuh kepala Albert. Albert mengangguk patuh, "Baiklah, Ibu, kalau begitu aku akan pulang dulu." Mobil khusus keluarga Lu telah tiba. Albert masuk ke dalam mobil dan pergi. Melihat Albert pergi dengan selamat, batu besar di hati Elena akhirnya lepas. Dia kembali ke penampilan Velma. Lagi pula, Sylvia masih menyombongkan diri ke seluruh kota dengan wajah kecilnya. Drama Elena asli dan palsu ini akhirnya akan segera berakhir. Elena berdiri melawan angin musim gugur, dan matanya yang cerah dengan tenang tertuju pada Sylvia. Sylvia merasakan tatapan ini dari kejauhan. Dia mengangkat kepalanya dan segera berlari ke mata Elena yang menatap. Elena menatapnya dengan acuh tak acuh, dan angin sepoi-sepoi menggerakkan tubuhnya. Meskipun keliman roknya tidak memiliki keindahan, Elena saat ini seperti permata di dalam debu, masih halus dan indah. Dikatakan bahwa wanita tidak buruk, mereka takut pada wanita cantik, dan yang lebih menakutkan adalah wanita yang cantik dan temperamental, Elena yang ini. Sylvia sangat tahu jarak antara dirinya dan Elena, tetapi ketika dia mengingat spray yang dia dan Holden buka tadi malam, dia segera mengangkat dagunya dan menyapanya dengan bangga. "Pelayan kecil, pagi-pagi sekali." "Pagi," Elena tersenyum ringan, lalu menatap Holden. Holden juga meliriknya, matanya acuh tak acuh dan jauh, seolah menatap orang asing. Tanpa melihatnya dalam semalam, Holden sepertinya menjadi orang yang berbeda. Dia membawa Sylvia pergi, dan Elena menatap punggung Holden dengan serius. Saat ini dia merasakan tatapan yang dalam jatuh di wajah kecilnya. Elena melihat ke samping dan melihat tatapan itu. Dia melihat Smith, dan sekarang Smith masih mengikuti seorang bawahan. Bawahan itu sedikit mengangkat kepalanya dan menatapnya. Elena melihat wajah yang aneh, dan sepasang mata dalam dan sipit yang sangat familiar. Ketika dia ingin melihatnya lagi, Smith sudah mengambil bawahan itu. "Aaron, cepatlah." Bawahan itu disebut Aaron. Elena berpikir, saat ini Sylvia di depannya juga dengan tidak sabar mendesak. "Pelayan kecil, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Cepat masuk ke dalam mobil, haruskah kami menunggumu?"
Versi diperpanjang dari mobil mewah komersial Rolls-Royce telah berhenti. Holden dan Sylvia masuk ke dalam mobil, dan Elena dengan cepat mengangkat tumitnya dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil bisnis mewah, Holden sedang duduk dengan Sylvia, dan Sylvia tidak sabar untuk berada di sekitar Holden dan berbicara dengannya. Ekspresi Holden samar, dan dia dan Elena tidak memiliki kontak mata dari awal sampai akhir. Elena juga tidak berbicara, dia duduk di barisan belakang, tapi dia merasakan tatapan yang dalam tertuju padanya. Pelayan kecil, ambilkan aku sebotol air. Sylvia di depan menginstruksikan. Mobil bisnis mewah ini benar-benar memalukan. Ada beberapa baris kursi di bagian belakang. Elena melihat-lihat, dan ada beberapa botol air di jok belakang. Dia bangkit, mengambil sebotol air, dan kemudian kembali. Ketika dia kembali, mobil komersial mewah itu tiba-tiba memutar setirnya, dan Elena tidak dapat berdiri dengan kokoh, tubuhnya yang ramping miring, dan dia langsung jatuh ke La Keongpe seorang pria.